Meng, naik kamu kenapa, Meng? Meng, ya Allah, Meng, Meng, nah tuh kalau lagi deng dek, Meng, Meng, ya Allah mau nyampai mana, Meng, Meng, Meng bangun, Meng, 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 ya Allah. Ada denyut lagi, alhamdulillah. Cuman lemes banget ya Allah. Meng, sembuh dong, jangan itu ya. Udah sembuh, udah mulai sembuh ya. Sabar ya, ntar juga cepat sembuh ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dia kucingnya, alhamdulillah dia udah mulai sehat lagi. Mungkin videonya yang ini akan saya postingnya di video saya di channel YouTube saya. Soalnya kalau di short YouTube atau di TikTok kayaknya nggak bakal cukup durasinya gitu. Nah, buat kronologinya itu kan pas sahur, bangun sahur itu biasanya saya kasih makan kucing saya gitu. Kucing saya itu sebenarnya awalnya 3, si Jenggot, si Pulung, sama si Sweetie. Cuman si Jenggot sama si Pulung dia udah bisa saya taruh di luar rumah gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi di rumah baru mereka masuk ke dalam, saya kasih makan, saya ajak main juga gitu. Nah, khusus untuk si Sweetie saya taruh di dalam. Kenapa? Karena memang kalau si Sweetie ini dia kan awalnya emang hamil gitu, dihamilin sama si Jenggot. Jadi saya taruhnya di dalam rumah gitu kalau si Sweetie. Terus emang kebetulan kemarin juga dia ngelahirinnya di kamar. Di kamar memang khusus buat mereka saya naruh kucing. Jadi ya udah. Kenapa si Jenggot sama si Pulung saya nggak masukin dulu ke dalam gitu, saya biarin, istilahnya saya aburin lah gitu. Pertama mungkin ya faktor utamanya gitu, dan salah satu faktor utama juga saya kenapa nggak bawa kucing saya ini ke dokter hewan, mungkin faktor biaya juga gitu. Soalnya kan beda sama di kampung, kucing itu kalau misalkan di dalam rumah harus ada yang namanya pasir, dan pasir itu kadang seminggu itu kita bisa sampai 2 kali beli gitu. Sekali belinya itu 10 kilo pasirnya doang, dan juga belum pakannya, belum obat-obatannya. Dan kalau memang kucingnya ada yang sakit ya saya sediain obat-obatannya gitu. Nggak kita lepas gitu aja, kita pantau juga mereka kehidupannya gimana di alam, istilahnya di luar rumah gitu, bukan di alam bebas. Nah, jadi dia nih anaknya si Sweetie itu kejang-kejang di tempat yang terpal tadi, di perlaknya gitu, underpadnya lah. Di underpadnya itu dia kejang-kejang. Nah, saya keluarin, saya rebahin di kasur bekas supaya lebih enak. Nah, saya juga sempat kaget gitu, sedih juga. Dia itu kejang-kejang terus lemas gitu, kalau kata bahasa Sunda mah pak pulahek lah, lemas gitu. Dan saya cek napas sama denyut nadinya di jantungnya, di lehernya itu hilang, bener-bener loss gitu, bener-bener hilang. Dan ya saya keinget ada yang namanya CPR lah, sejenisnya kayak gitu, yang memompa di bagian dada itu sekitar 2 tekanan
per detiknya gitu untuk mengembalikan si denyut nadinya, dan alhamdulillah sekitar 15 menitan gitu atau pokoknya sekitar 5 sampai 15 menitan atau 5 sampai 10 menit saya lupa. Udah nggak ngelihat jam juga gitu kan, panik gitu namanya kucing tiba-tiba kayak gitu kan. Alhamdulillah denyut nadinya mulai kembali, cuman emang masih lemes kondisinya, masih lemes aja gitu kondisinya, belum itu lagi mulai ada pergerakan, mulai ada suara. Dan pagi-paginya saya coba jemur dan saya cek lagi, ternyata di kepalanya tuh kayak ada bengkak gitu, agak empuk gitu, entah kenapa saya juga nggak tahu, soalnya ketawanya pas memang udah pas kejang-kejangnya gitu. Tapi alhamdulillah saya kompres juga pakai air anget gitu kan. Ini barusan juga habis saya kompres nih, bekas botol kompresannya dibalut pakai kain biar nggak terlalu panas. Saya kompres pakai air anget, saya kasih minyak zaitun juga gitu. Dan emang buat obat-obatannya saya ada gitu, saya kasih susu formula juga. Dan alhamdulillah kondisinya nih kayak gini, udah mulai membaik lah segini mah daripada yang pas sahur gitu. Pas sahur kemarin ya alhamdulillah aja gitu, masih Allah masih kasih dia kesempatan, kasih saya kesempatan juga buat merawat dia lagi gitu. Ya kan Ming? Tuh Ming, kamu biar cepet sembuh ya. Nah, sebenarnya ngerawat kucing sakit itu juga bukan sekali doang gitu saya ngerawat kucing sakit juga gitu. Sebelumnya bapaknya dia si Jenggot kan yang emang yang hamilin si Sweetie, si Jenggot ya. Si Jenggot itu udah beberapa kali sakit, bahkan saat pertama kita rescue dari pasar pun, mungkin kalau yang udah pernah lihat videonya di short YouTube saya atau di TikTok saya, dia itu hidungnya meler parah, ingus banget. Bahkan dia napas juga susah. Sama di bagian matanya itu udah kayak lendir selaput gitu, mirip kayak katarak gitu kalau kata saya mah. Cuman ya saya juga sempet tanya-tanya juga, terus lihat juga tutorial di channel YouTube orang gitu, gimana cara ngobatinya nih. Nah, saya lihat dibersihin aja pakai tisu basah. Nah, untuk si Jenggot gitu saya bersihin pakai tisu basah, saya obatin diolesin pakai minyak sinergi, minyak but-but yang hijau itu, yang baunya agak, kalau yang nggak seneng itu kurang enak gitu baunya. Tapi alhamdulillah pengobatan selama seminggu dia sembuh. Terus kemarin juga kan dia kena abses atau apa gitu yang kakinya bernanah bengkak. Kemarin beberapa semingguan lebih gitu kalau nggak salah, saya obatin dia, saya kasih betadine, saya bersihin dia pakai air anget, pakai garam, sama pakai air infus juga, istilahnya kayak P3K yang kita punya. Dan alhamdulillah sekarang dia udah sehat lagi gitu. Terus kayak si Pulung, si Sweetie juga dia pernah kena mencret juga, pernah muntah-muntah juga. Ya alhamdulillah gitu. Memang saya pribadi ya punya motivasi juga, apa ya namanya, sempat dulu loh pernah hampir nyerah gitu, sempat kepikiran, ya Allah ini saya nolong kucing saya juga buat ngidupin channel YouTube saya dan juga akun TikTok saya gitu. Ya Allah mudah-mudahan bisa ngehasilin uang. Sempat kepikiran ke situ, minimal bukan buat saya pribadi, buat kebutuhan mereka. Ya Allah, saya sayang sama mereka gitu. Dan saya nganggap mereka juga bukan kayak orang lain, udah saya anggap keluarga sendiri. Walaupun memang ada tingkah-tingkahnya juga yang kadang bikin saya kesel, ya kadang rusak barang, cuman ya kita sayang gitu. Sempat kita kepikiran, ya Allah apa saya kasih aja kucingnya ke orang gitu, atau saya buang aja gitu kan kucingnya gitu. Karena ya dari apa namanya, ya memang saya ngurus kucingnya itu pakai istilahnya pakai dana pribadi gitu. Dan kadang ya namanya udah berkeluarga gitu, beda sama ketika kita masih bujang. Yang namanya udah berkeluarga kadang ada aja kebutuhan mendadak, ada aja
pengeluaran, dan kita juga harus bisa ngebagi-bagi si keuangan tersebut kemana aja gitu, harus dicukup-cukupin. Makanya ya Allah, kasih saya kekuatan ya Allah. Dah saya coba lanjutin, soalnya ya saya sayang juga sama mereka gitu. Sambil saya hiburan juga, saya ngonten juga tuh. Mudah-mudahan kalau misalkan kedepannya, ya kalau kata orang mah dapat AdSense atau apalah gitu, minimal ada rezeki gitu buat mereka, bukan buat saya pribadi gitu. Dan memang di pasar juga, di rumah juga, di sini kayak kucing-kucing di luar rumah, kucing-kucing tetangga sering kita kasih makan juga. Dan semenjak si Jenggot sama si Pulung keluar, di luar rumah ditaruhnya gitu, kalau kita kasih makan mereka lagi di luar, kucing-kucing tetangga juga pada ikut makan, alhamdulillah gitu. Dan kayak buat kita pribadi punya kesenangan sendiri, kayak punya pencapaian gitu. Alhamdulillah ya Allah, dengan kekuatan yang saya punya, yang Engkau kasih kepada saya masih bisa menghidupi mereka gitu, masih bisa istilahnya masih bisa kalau mereka sakit ya saya obatin dengan apa yang saya bisa, apa yang saya punya gitu, kayak gitu. Dan alhamdulillah ini pun dia masih bisa sembuh lagi, alhamdulillah ya Allah ya Rabb, alhamdulillah banget ya Allah. Terima kasih juga nih buat temen-temen di YouTube, di TikTok semua yang ngasih saran ke saya, ngasih support juga, ngedoain biar dia bisa sembuh lagi. Terima kasih banget, terima kasih banyak. Soalnya emang pure kemarin baru pertama kali saya ngadepin kucing kejang-kejang kayak gitu. Ya kucing sekarat mah sering gitu. Waktu kecil juga orang ngeracun kucing saya sampai meninggal pernah gitu. Dan emang masih kecil kan nggak tahu kita cara penanganannya itu gimana, seperti apa, kita nggak tahu. Nah akhirnya ya waktu kecil banyak juga kucing saya mati sama orang-orang nggak bertanggung jawab yang racun dia gitu. Begitu mungkin kronologinya dan hal-hal lainnya. Terima kasih buat semuanya ya, buat kakak-kakak semuanya. Nah, jangan lupa juga di support juga channel YouTube saya Bang Arya, dan juga TikTok saya Bang Arya Pecinta Binatang. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan manfaat lagi buat semua makhluk hidup gitu, intinya bukan cuman kucing, manusia dan hewan-hewan lain. Karena sebelum main kucing kita juga main ular, main amfibi, main serangga dan lain-lainnya gitu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.